Om Swastiastu. Nah, saya mau nanya, apakah kalian pernah dengar tentang Catur Purusa Arta? Ya, Catur Purusa Arta adalah 4 tujuan hidup di dalam agama Hindu. Walaupun kita ada di zaman modern dan di zaman digitalisasi yang sangat pesat ini, kita bisa masih menjalankannya dengan baik dan seimbang loh. Mari kita simak penjelasannya. Nah, bagian dari Catur Purusa Arta yang pertama yaitu adalah Dharma. Dharma adalah kewajiban moral dan kejujuran. Nah, kita sebagai manusia, apalagi sebagai umat Hindu, kita harus bisa melaksanakan kejujuran itu sendiri di dalam segala aspek kehidupan. Dan juga kita sebagai mahasiswa seharusnya tidak melakukan menyontek di saat ujian. Nah, bagian yang kedua adalah arta. Arta maksudnya di sini adalah harta kekayaan atau kesejahteraan hidup. Nah, segala sesuatu yang didapat tersebut harusnya didapat dari hasil kerja keras, bukan dengan menipu atau mengolok-olok orang lain. Yang ketiga, kama. Kama ini maksudnya adalah nafsu, keinginan, atau kepuasan hati. Contohnya, kita sebagai anak-anak atau mahasiswa, kita terlalu banyak main game tanpa bisa mengontrol nafsu tersebut. Nah, yang keempat adalah moksa. Moksa adalah kebebasan spiritual di dalam agama Hindu, yaitulah tujuan akhir di dalam agama Hindu. Khususnya, kita sebagai manusia sehari-hari harus bisa mengendalikan ego dan mengendalikan sifat-sifat baik. Nah, untuk mendapatkan arta dan kama dan selanjutnya moksa harus berdasarkan dengan ajaran dharma yang kita pelajari di dalam agama Hindu, dan pastikan kita tidak melanggar ajaran agama tersebut ya. Nah, sekarang saya akan membahas kasus-kasus contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang mengingkari ajaran Catur Purusa Arta, khususnya adalah ajaran Dharma, di mana sudah meninggalkan moralitas dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah hedonisme digital atau orang-orang yang suka flexing. Jadi mereka membeli barang-barang mahal hanya untuk mendapat pengakuan di media sosial. Terus yang kedua yaitu misalnya penyalahgunaan media sosial. Contohnya mereka membuat akun-akun palsu untuk menipu orang lain. Terus yang ketiga adalah ambisi materi mereka tanpa etika. Contohnya para YouTuber atau pegiat media sosial yang lain, mereka menggunakan viewer palsu, subscriber palsu untuk mendapatkan pengakuan di masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor kesulitan dalam menjalankan Catur Purusa Arta di era modern ini. Yang pertama yaitu adalah kita hidup di era materialisme. Jadi segala sesuatu semua harus diukur dengan uang. Terus yang kedua adalah individualisme, di mana orang-orang hanya fokus kepada dirinya sendiri dan mulai acuh terhadap orang-orang di sekitar mereka. Terus yang ketiga adalah adanya distraksi teknologi, di mana fokus mereka hanya terhadap teknologi atau HP atau media sosial lainnya, sehingga fokus mereka akan buyar. Terus yang keempat adanya lemahnya pendidikan karakter, di mana pendidikan sekarang hanya fokus kepada pendidikan akademis. Terus yang terakhir itu adalah minimnya kontrol diri dari masyarakat kita itu sendiri, karena mereka mudah FOMO, mudah terbawa arus dan tren. Terus mereka lupa apa tujuan dari hidup mereka seharusnya. Nah, kondisi ideal di mana kita bisa hidup dengan seimbang, bahagia, dan tanpa banyak terlalu stres di dalam zaman digital dan di zaman globalisasi ini, kita harus bisa mengutamakan dharma di dalam segala hal. Begitu juga untuk mendapatkan arta dan kama, sebaiknya kita harus dilandasi dari dharma itu sendiri, dan akhirnya kita akan bisa mendapatkan kebebasan spiritual atau moksa itu sendiri ya. Nah, sekarang saya akan mencoba membacakan norma dan sumber sastranya ya. Kita dengarkan sama-sama. Yang pertama, norma dan sastra ini bersumber dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47, di mana dinyatakan karmanye vadikaraste maplaleshu kadacana, yang artinya kamu berhak atas kewajibanmu tetapi tidak berhak atas hasilnya. Jadi artinya kalau kita ambil di zaman modernisasi ini, di era digital kita wajib berbuat baik sesuai dengan dharma tanpa terobsesi pada like atau subscriber atau uang yang berlebihan. Terus lakukan sesuatu dengan benar dan serahkan semuanya hasilnya ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi Menawa Dharma Sastra juga mengajarkan jangan cari harta dengan cara yang melanggar dharma atau kebenaran itu sendiri ya. Nah, kesimpulannya, ajaran agama Hindu itu bersifat fleksibel, dan jadi ajaran dari Catur Purusa Arta ini masih bisa dijalankan dengan seimbang dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, dan menjadikan ajaran dharma itu sebagai filternya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dengan baik di dalam kehidupan di era globalisasi ini. Jadi itu saja yang dapat saya terangkan. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om.